video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan menampilkan poster tentang peringatan Hari Pahlawan dan video pembelajaran. Jadi di sini kami menggunakan font yang tebal dan warna terang agar visualisasinya dapat dilihat dengan jelas. Lalu untuk headline-nya kami menggunakan kata jika seorang Soekarno bisa sukses memimpin, mengapa kita tidak? Jadi kata tersebut bisa memotivasi kita sebagai anak muda untuk menjadi seorang pemimpin sukses dengan meniru gaya kepemimpinan Soekarno karena perjuangannya sebagai pendiri bangsa dan menjadi presiden pertama di Indonesia. Konsep gambar juga kami mengambil ekspresi Soekarno yang semangat membara sehingga gambar tersebut terlihat hidup dan seolah-olah beliau pemimpin yang tegas. Istilah konstitusi. Konstitusi berasal dari kata constituer bahasa Prancis atau constitution bahasa Inggris dan constituer bahasa Belanda yang artinya membentuk, menyusun, dan menyatakan. Istilah konstitusi sering diterjemahkan atau disamaartikan dengan undang-undang dasar. Beberapa istilah dari undang-undang dasar seperti Grondwet dan Grondgesetz, namun L.J. Apeldoorn mengemukakan bahwa antara konstitusi dan undang-undang dasar tidak sama artinya. Undang-undang dasar hanyalah sebatas hukum dasar tertulis, sedangkan konstitusi memuat hukum tertulis dan tidak tertulis. Lalu, apa artinya konstitusi? Menurut Miriam Budiarjo, pengertian konstitusi adalah keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Lalu, konstitusi juga dapat diartikan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Isu terkait konstitusi. Kasus terbaru terjadi pada beberapa mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS yang membentangkan poster berisikan kritik kepada Presiden Jokowi saat berada di Solo untuk menghadiri Forum Rektor se-Indonesia di Auditorium Fakultas Kedokteran UNS. Adapun dasar hukum dari penentangan kebebasan berpendapat ini, yang pertama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1958 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan yang kedua Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Dan yang ketiga Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dan yang terakhir yaitu Pasal 28 dan Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya kita akan memaparkan mengenai solusi. Solusi yang pertama itu Jokowi seharusnya bisa menjamin tiap bentuk ruang dan ekspresi kritik warga negara. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan arahan tegas kepada alat negara untuk tidak mudah membungkam segala bentuk ekspresi warga negara. Kapolri juga perlu memerintahkan jajaran di bawahnya untuk tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dalam upaya menyikapi kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh masyarakat, serta meminta negara melalui Polri maupun TNI mengedepankan prinsip hukum dan HAM, menggunakan cara-cara yang bermartabat dalam merespon persoalan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.